Halo, selamat datang kembali di IDX Pro Insider Channel. Apa kabar teman-teman hari ini? Saya doakan semoga sehat selalu dan juga rezekinya selalu berlimpah ruah, rezekinya banyak dan cuan terus dari Bursa Indonesia. Oke, hari ini bagaimana tradingnya? Banyak yang kebakaran nggak? Nah, kita lihat hari ini ISG sempat cukup dalam, sempat tembus 2% kok nggak salah tadi saya lihat ya. Nah, hari ini ISG melemah 1,29%. Nah, bisa diperhatikan dari chart, ini IHSG ada gap ya. Dan IHSG menutup menguat pada sore hari di sesi 2. Nah, ini boleh diperhatikan besok. Mudah-mudahan nggak lanjut turun karena hari ini IHSG juga sempat tertahan di EMA 100. Memang sempat menembus 6.941 tapi eh, nggak sampai tembus 6.914. Ini bagus ya. Mudah-mudahan besok masih bisa naik lagi. Ya minimal dia bisa tutup gap dulu besok seperti itu. Oke, mungkin untuk hari ini nggak terlalu banyak saham-saham yang akan kita analisa bersama. Memang saya memilih beberapa saham yang mungkin besok masih ada potensi untuk melanjutkan kenaikannya. Jadi nggak semuanya saham yang hijau, tapi juga beberapa ada saham yang masih merah yang masih bisa kita perhatikan bersama di perdagangan minggu ini. Oke, kita langsung lanjut aja. Kita masuk ke saham yang pertama yaitu saham Kios. Nah, Kios hari ini ditutup 24,83% dengan arah ya. Ini juga sebetulnya dari pagi sudah infokan di grup Telegram. Mungkin teman-teman yang menyimak bisa dapat profit dari sini. Nah, hari ini Kios ini close di harga 362 persis di atas MA50. Satu tik ya. Ini mudah-mudahan bisa lanjut. Tapi kalaupun dia terkoreksi, apakah dia akan melewati support 342 atau tidak? Sekiranya dia turun ke 342, mungkin teman-teman masih bisa tunggu dulu, jangan masuk dulu. Tapi sekiranya kalau dia lanjut, bahkan dia bisa menembus 372 dan sekiranya masih menguat, teman-teman boleh ikut ambil posisi untuk saham ini. Oke, uh, ini trading plan tadi pagi, kebetulan yang sudah saya siapkan buat teman-teman di grup Telegram. Kita rubah aja buat trading plan besok. Oke, untuk Kios, kalau masih lanjut, teman-teman, teman-teman boleh ambil posisi di atas close hari ini, yaitu di harga 364. Di harga 364 dan take profit di pendek 372, atau kalau mau panjang, kalau misalkan yakin bisa ke 416. Tapi kalau saran saya tunggu dulu, misalkan dia bisa bertahan di atas 372, kemungkinan ke 416 masih sangat mungkin untuk Kios ya. Nah, untuk stop loss ini teman-teman bisa pakai di bawah 342. Nah, ini untuk Kios, teman-teman boleh perhatikan untuk besok apakah dia akan lanjut atau justru besok Kios ini akan terkoreksi. Tapi lihat dulu koreksinya apakah dia menembus 342 atau tidak. Nah, misalkan dia koreksi sampai 342, tunggu di hari berikutnya lagi apakah dia lanjut atau justru malah naik. Nah, kalau mau naik, teman-teman bisa ambil posisi. Mungkin kita akan pantau lagi besok untuk saham Kios ini. Kalau misalkan dia turun, nanti kita buatkan plannya seperti apa. Atau misalkan naik, ya bagus. Berarti sesuai dengan trading plan kita hari ini. Lanjut ke saham berikutnya yaitu Yellow. Nah, ini juga Yellow saya infokan di grup pada waktu dia masih di harga 107, seingat saya tadi ya. 107 siap-siap. Nah, ini karena eh, hari ini closing di 115. Ini kemungkinan mudah-mudahan dia masih bisa besok masih bisa lanjut
paling tidak mencapai target di harga 124. Ini teman-teman masih boleh perhatikan besok apakah akan lanjut ke 124 lalu ke 130. Kalau misalkan dia lanjut ke 124 atau bahkan bisa bertahan di atas 124, ini akan sangat bagus. Atau bahkan bisa tembus 130 sekalian, itu akan sangat bagus. Ini kalau misalkan sampai ke 155, ini adalah potensinya arah ya kalau misalkan dia sampai ke 155. Jadi yellow boleh boleh banget besok teman-teman perhatikan. Nah, untuk ambil posisinya bisa ambil posisi di harga 116 besok kalau dia lanjut naik. Karena hari ini dia closing di 115. Atau kalau mau nunggu misalkan dia turun dulu, tunggu dia turun sampai berapa terus dia naik lagi, teman-teman mau ambil posisi itu juga boleh. Untuk stop lossnya kita bisa pakai harga harga 10. Teman-teman bisa pakai stop loss harga 100 juga nggak apa-apa. Oke, ini untuk yellow. Oke. Jadi yellow masih boleh sangat diperhatikan besok. Mengingat hari ini dekat penutupan volumenya bagus, volumenya naik, dan juga mudah-mudahan besok bisa ngasih kita profit ya. Apalagi misalkan apalagi misalkan ISG-nya besok tutup gap, mudah-mudahan semuanya juga pada hijau gitu. Kita lanjut ke saham berikutnya ya, yaitu RMKE. Nah, RMKE hari ini berhasil naik lagi ke atas, bahkan dia bisa breakout EMA 10, EMA 5 dia tembus, bahkan previous high-nya juga ditembus, dan harga tertinggi sebelumnya di harga 660 juga ditembus. Nah, hari ini dia closing di harga 700. Kalau misalkan besok lanjut RMKE, teman-teman saya sarankan bisa ambil posisi di harga 710 kalau dia lanjut ya. Tapi kalau dia koreksi, teman-teman mau beli di bawah, tunggu aja dulu apakah dia turun ke 665 atau bertahan di atas 665. Nanti boleh ambil posisi di hari berikutnya untuk RMKE. Tapi kalau misalkan dia lanjut, teman-teman bisa ambil posisi di 710. Targetnya itu udah di 735 lalu di 760. Nah, tapi kalau misalkan teman-teman masih mau hold, pastikan RMKE itu masih bertahan sampai dengan penutupan minimal di atas harga 735 atau di 740 untuk RMKE. Ya. Jadi pastikan aja kalau misalkan sampai dengan penutupan dia masih bertahan di atas 735 atau di harga 740, bertahan di atas di harga 740, itu teman-teman masih boleh hold. Nah, untuk stop lossnya kalau misalkan teman-teman mau ambil posisi bisa pakai harga 595. Kalau merasa kedekatan, teman-teman bisa cari support lagi yang lain, itu juga nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan dia tuh kita masuk di 710 tiba-tiba dia turun, ya boleh pakai stop loss di 595 atau bahkan di bawahnya lagi di bawah low hari ini juga boleh, itu terserah teman-teman. Kita lanjut ya ke saham yang berikutnya yaitu BNLI. Nah, BNLI hari ini sangat bagus closingnya. Dia closing di harga 1380 dan berhasil menembus resisten 1360. Ini juga boleh diperhatikan karena memang BNLI ini sudah lama dia turun dan belum naik-naik, dan hari ini dia di hari ini patah tren ya. Ini teman-teman posisinya dia breakout MA50 dan breakout MA100, ini bagus banget. Tapi mesti diperhatikan saham ini tidak liquid karena jumlah lotnya sangat kecil, jadi teman-teman mesti hati-hati untuk alokasi dananya untuk saham BNLI ini. Mungkin kalau nanti misalkan besok tiba-tiba jadi rame, tiba-tiba lotnya jadi banyak, itu juga boleh diperhatikan lagi. Nah, untuk BNLI kalau misalkan teman-teman besok lihat kira-kira ada pergerakan yang bagus, kira-kira dia mau lanjut naik, teman-teman boleh ambil posisi di harga 1385
atau kalau mau di atas high-nya juga nggak apa-apa di harga 1410. Kita langsung aja buatkan trading plan-nya buat besok. Ya. Untuk buy teman-teman bisa ambil posisi di harga 1385 sampai dengan 1410 ya. Untuk targetnya itu bisa di 1495, lalu di 1550 dan 1590. Nah, untuk stop loss di mana? Kita akan cari support yang paling dekat, yaitu adalah di sini di harga 1300. Teman-teman bisa pakai 1 atau 2 tick di bawahnya. Saya tulis aja, nanti teman-teman bisa kira-kira penurunannya sampai mana. Teman-teman boleh pakai 1295 atau pakai 1290. Ya. Ini saya tulis 1295, tapi teman-teman kalau misalkan 1 tick takut kena gitu ya, boleh turunin lagi ke 1290 juga boleh. Oke. Ini untuk trading plan BNLI, tapi kembali lagi saya ingatkan, ini untuk alokasi dananya mesti diperhatikan, karena alokasi dananya itu karena jumlah lotnya itu nggak banyak di saham ini, takutnya teman-teman beli tapi nggak bisa keluar, itu malah repot. Jadi perhatikan baik-baik, mengingat hari ini volumenya jauh lebih besar dari hari-hari biasanya. Ya, kita lanjut ke saham berikutnya, yaitu SDMU. Nah, SDMU padahal hari ini sempat breakout 106 ya. Dia tertinggi itu di harga 107. Tapi sayangnya belum berhasil close di harga 107. Nah, kalau misalkan teman-teman mau lihat besok dia ini lanjut atau tidak, boleh ambil posisi di harga 108 atau di 109 juga boleh. 108 atau 109 dengan target itu di 134 dan 145. Kalau untuk stop lossnya masih sama, yaitu teman-teman bisa pakai harga 85 atau 82. Kalau misalkan terlalu jauh 85, teman-teman boleh cari support lagi. Kalau saya sih lebih prefer 85 karena ini bottom box. 82-nya terlalu jauh kayaknya. Sih biasanya pakai karena bottom box-nya ada di 89 ya. Teman-teman kalau mau pakai 86 pun nggak apa-apa. Tapi saya taruh 1 tick aja di 88. Nanti teman-teman boleh hitung sendiri kira-kira berapa persen teman-teman bisa tahan untuk kerugian ya, seperti itu. Ya, ini untuk SDMU juga masih boleh diperhatikan besok apakah dia lanjut atau enggak. Karena hari ini dia menguat dari dibanding saham-saham yang lain. Kita lanjut ke saham berikutnya, yaitu Seger. Nah, Seger juga hari ini cukup bagus karena dia berhasil close di atas EMA 10 dan close di harga 2690. Nah, ini masih trading plan yang sebelumnya ya. Ini trading plan waktu itu di tanggal 7. Sayangnya dia nggak bisa lanjut, justru malah turun. Dan hari ini kembali breakout lagi. Nah, buat yang mau ambil posisi boleh nih. Kalau misalkan besok Seger menguat lagi, boleh teman-teman ambil posisi. Hari ini high-nya berapa? 2700. Nah, teman-teman bisa ambil di 2710 nih, boleh. Nah, 2710 atau sampai dengan ini boleh sampai dengan 2820 dan target di 3430. Dan stop loss teman-teman boleh pilih pakai 2450, 2400 atau 2040. Ini yang di MA 100. Tapi kalau menurut teman-teman kejauhan, ini support terdekat kan teman-teman harusnya udah bisa lihat sendiri. Di sini ada support yang lumayan kuat, di sini cukup kuat ya, ditahan. Boleh juga pakai itu, dan di bawahnya teman-teman pakai berapa tick juga boleh. Seperti itu. Sorry, suara saya lagi serak nih. Kita lanjut ya ke saham berikutnya, yaitu Zinc. Nah, Zinc juga ini udah saya infokan dari pagi. Kalau Zinc bisa closing di harga 91,
teman-teman boleh ambil posisi saham ini. Nah, target terdekat yaitu di 96, lalu di 99, tapi kalau masih bisa lanjut, bisa bertahan di atas 96, kemungkinan dia bisa akan ke 109. Ini masih boleh diperhatikan. Ingat saham ini kalau udah naik juga naik terus, dia konsisten biasanya. Ini zinc juga hari ini cukup kuat bertahan, dia nggak bergeming walaupun IHSG merah hari ini. Jadi masih boleh dipantau. Memang untuk biasanya kalau sebelum dia breakout itu dia jalan paling 3%, 4% gitu. Tapi kalau udah breakout biasanya dia lebih konsisten dan bisa sampai ke 5, 7. Tapi setiap hari jalan terus. Tapi ini masih boleh diperhatikan besok. Apakah dia bisa bertahan di atas harga 96 atau justru malah akan balik arah. Misalkan teman-teman kalau misalkan tunggu merah dulu ya. Tinggal lihat supportnya, dia ada di support sekarang, di support 90 itu sebetulnya support sekarang ya. 90 dan di 87 itu support. Jadi teman-teman boleh juga kalau mau nunggu kira-kira nunggu merah dulu nggak ya, boleh tunggu di support. Tapi kalau misalkan besok jalan lagi naik, teman-teman boleh ambil posisi di harga 92. Ini untuk zinc. Jadi boleh diperhatikan lagi besok. Lanjut ya ke saham berikutnya yaitu Mika. Nah, Mika hari ini menguat lagi. Kemarin sudah sempat merah, udah berhenti di support. Ini di support harga 2580 ya. Ini support yang cukup kuat untuk nahan juga. Support ini kebetulan satu tick di atas MA 50. Nah, ini juga kelihatan nih berapa hari dia belum berhasil menembus harga 2690. Sempat tembus di tanggal 8, lalu turun lagi koreksi 2 hari, dan hari ini dia berhasil naik lagi nih di atas 2690. Nah, ini boleh diperhatikan besok kalau misalkan tunggu aja apakah Mika ini bisa menembus 2730. Kalau bisa tembus 2730 nih akan menarik. Jadi karena saham ini masih uptrend ya, masih uptrend tapi dia terkoreksi sudah berapa hari ini terkoreksi, mungkin sekitar seminggu atau 2 minggu ya. Nah, ini masih boleh diperhatikan untuk Mika. Kita buatkan aja trading plan-nya sekalian. Teman-teman boleh ambil posisi jika dia breakout aja. Lebih baik tunggu dia breakout di harga 2740. 2740 dan target itu ada di 3050. Ini target terdekatnya ya. Lalu stop loss. Nah, untuk stop loss kan ini teman-teman bisa lihat nih, ini udah 3 hari ini area yang cukup kuat. Kalau misalkan teman-teman mau pakai MA 50 juga boleh. MA 50-nya itu ada di harga 2570 dan hari ini sempat tembus tapi nggak close. Hari ini sempat ke 2550. Nah, kalau teman-teman mau takut kena ke area tersebut, boleh turunin satu tick juga nggak apa-apa. Bisa pakai 2540 untuk stop lossnya. Ya, ini untuk Mika, teman-teman boleh perhatikan yang mengikuti saham ini. Kalau udah pernah cuan dari saham ini juga boleh, kali mau mengulang cuannya lagi bisa dapat lagi. Jadi masih boleh diperhatikan. Kita lanjut ke saham berikutnya yaitu saham MTWI. MTWI hari ini closingnya bagus. Teman-teman boleh perhatikan ya, ini merupakan resisten closing yang belum ditembus-tembus sama dia. Setelah tanggal 23 Mei itu dia belum bisa closing di atas 154 dan hari ini dia closing di 155. Ini cukup bagus, tapi saya ingatkan saham ini biasanya banyak guyurannya.
Tapi kalau misalkan besok dia lanjut dan teman-teman mau ambil posisi, boleh di harga 156. Tapi ingat, saham ini juga tidak liquid. Jadi kalau misalkan mau masuk saham ini, kalau misalkan udah profit, kalau mau keluar aja. Tapi juga boleh diperhatikan, misalkan teman-teman dapat nih besok di harga 156, ya. Misalkan dapat di harga 156, lalu dia berhasil naik dan bertahan di atas 179, itu teman-teman boleh hold dulu. Oke? Kalau misalkan dia berhasil bertahan di atas 179 atau bahkan di atasnya, itu teman-teman boleh hold dulu. Tapi sambil dilihat pergerakannya kira-kira sore dia turun atau enggak. Karena biasanya di sesi 2 ini suka ada guyuran di saham ini, jadi mesti hati-hati. Tapi kalau dia bisa bertahan di atas 179, mudah-mudahan dia bisa lanjut. Seperti itu. Oke? Ini untuk MTWI. Targetnya terdekat di 168. Lalu di 179. Nah, tapi kalau bisa lewat 179 dan bisa bertahan di atasnya, teman-teman boleh hold dulu. Ya. Lalu untuk stop lossnya teman-teman bisa pakai di sini di 146, nggak apa-apa. Tapi kalau mau aman, boleh di bawah EMA 100 sih juga nggak apa-apa, di 144. Ini untuk MTWI. Lanjut ke saham berikutnya yaitu Tebik. Nah, Tebik hari ini dari saham-saham yang lain juga dia malah rebound di bawah. Ini sebetulnya masih di area supportnya dia, dan dia berhasil menembus MA5, MA10 dan hampir menembus MA 30-nya ya. Cuman hari ini dia closing persis di harga MA 30, yaitu di harga 2870. Sayangnya belum bisa close di atasnya, tapi masih boleh diperhatikan apabila dia masih terus menguat atau bahkan bisa menembus 2910. Nah, ini untuk Tebik sendiri kita tunggu aja dulu. Saya nggak buatkan trading plan-nya untuk Tebik ya, karena posisinya masih belum enak. Ini saya juga screening, cuman berdasarkan kira-kira masih betul berpotensi atau enggak. Cuman saya sepertinya agak kurang begitu yakin untuk Tebik, jadi nggak saya buatkan dulu. Mengingat hari ini dia close-nya di persis di MA 30. Kita lanjut aja ya ke saham berikutnya yaitu Wins. Nah, Wins hari ini close di harga 192. Ini juga masih belum diperhatikan karena dia bisa close di atas harga close kemarin. Mudah-mudahan dia masih mau lanjut. Paling tidak kalau misalkan dia jalan pelan-pelan, target ke harga 204 masih sangat mungkin kalau misalkan nggak ada yang buang gede ya. Nah, ini juga bisa teman-teman bisa lihat support harga 182 ini support yang kuat buat Wins, karena sudah 3 hari ya waktu dia turun dia naik. Ini harga 182 ini sangat kuat. Ini masih ditahan nih dari tanggal, ini juga harga 182 dari tanggal 3 Juni. Nah, ini jadi boleh teman-teman kalau misalkan besok dia masih mau naik, boleh ambil posisi di harga di atas close hari ini aja di harga 193. Untuk targetnya itu ada di harga 204. Lalu stop lossnya boleh pakai 181 atau 180 ya. 2 tick aja dari support yang sekarang. Nah, tapi kalau misalkan Wins ini besok jalan atau naiknya cukup kuat, bahkan dia bisa bertahan di harga 206 ya.
misalkan di atas 204 itu bisa di harga 206, teman-teman boleh hold dulu ya. Kan target ini di 04 tapi ternyata dia masih kuat, bahkan bisa menembus 204 dan bertahan di atasnya. Ini teman-teman boleh hold dulu. Mungkin saya tulisin lagi satu deh di sini, 1208 ya. Ini wins hari ini juga masih kuat, masih bertahan. Walaupun sempat turun ya, sempat turun di sesi pertama, tapi di sesi 2-nya dia kembali menguat dan naik ke atas MA5. Ini masih bagus. Lanjut ya ke saham ICBP. Nah, ICBP juga nih pagi sempat turun dan dia opennya juga open gap down ya. Ini bisa terlihat waktu itu di tanggal 10 dia close di sini, dan di tanggal 13 dia open di bawah. Nah, ini juga masih boleh diperhatikan besok. Kalau dia bisa menembus 8650 ya. Kalau bisa, misalkan dia ini masih trading plan yang sebelumnya ya. Nah, tadi ini kalau misalkan mau pakai trading plan ini juga masih boleh. Misalkan teman-teman ya udah tunggu sekalian aja, misalkan untuk buy ICBP di atas 8650, teman-teman nunggunya di 8700 waktu dia closing, atau besok tiba-tiba naik menembus 8650. Ini juga boleh, karena dia belum berhasil nih menembus 8650 atau bahkan close di atasnya. Ini juga masih boleh diperhatikan. Nah, target-targetnya masih sama ya, di 8875, 8950 dan 9075. Ini juga masih boleh. Kita lanjut ke INDF-nya. Nah, justru INDF-nya hari ini minus ya, minus 0,73%. Tapi INDF sempat rebound juga. Hari ini dia close persis di MA5. Ini juga masih boleh diperhatikan karena dia masih uptrend. Kemungkinan besar kalau misalkan ICBP-nya naik, biasanya INDF-nya juga ikut naik. Ini masih boleh. Nah, kalau mau ambil posisi untuk INDF besok, pastikan dulu dia bisa break previous high di harga 6875. Ini masih trading plan sebelumnya ya, karena dia gagal. Nah, targetnya masih sama di 7050 dan 7300. Nah, INDF juga masih uptrend, masih boleh diperhatikan. Oke, kita lanjut aja ke saham GoTo. Nah, GoTo hari ini close satu tick di atas harga kemarin. Harga kemarin tuh close di 386, dan hari ini dia close di 388. Ini ada trading plan yang waktu itu dia breakout ya. Ini masih belum saya ganti. Jadi kalau masih boleh diperhatikan, tapi juga mesti hati-hati karena sudah dari tanggal 17 Mei ini dia mulai naik. Ini belum ada koreksi yang cukup dalam ya. Tapi mesti hati, selama dia masih bergerak di atas MA10 atau bergerak di atas MA5, ini masih boleh dipantau. Tapi kalau misalkan pergerakannya besok justru malah menguat lagi, ini juga boleh sih kalau misalkan dia bisa bertahan minimal di atas high hari ini, di atas 390 atau di harga 392. Ini boleh teman-teman ambil posisi ya. Nah, kalau misalkan dia bisa bertahan di 392, ini bagus. Nah, targetnya masih sama di 422 dan 442. Targetnya belum berubah karena memang ini harga close tertinggi, dan bukan close sih, ini justru malah harga open tertingginya dan harga high-nya di 442. Ini juga masih belum capai target berikutnya. Masih boleh dipantau. Kita lanjut ya ke saham PNBS. Nah, PNBS ini hari kedua setelah dia naik, hari ketiga ya. Dari sebelumnya itu dia
close 28%. Ini juga udah saya infokan dari mulai tanggal 3 Juni. Nah, dari 3 Juni tapi dia gagal, dia turun dulu. Justru malah di tanggal 13-nya dia jalan. Nah, di tanggal 9 pun saya infokan mesti dipantau. Ternyata kencang banget, dan hari ini juga sempat kencang, bahkan menembus resisten di harga 93 dan 98 ini udah ditembus sama dia. Nah, sebetulnya masih ada resisten yang lain, tapi untuk saat ini berarti target terdekat yaitu di high-nya dia aja dulu. Kalau misalkan dia masih mau lanjut atau teman-teman masih ada yang hold, boleh targetnya di 102. Ya, ini nggak saya buatkan trading plan-nya dengan asumsi teman-teman yang ada di grup Telegram yang gabung dengan saya masih hold. Tapi kalau misalkan besok masih ada yang mau lanjut masuk, tinggal dilihat aja pergerakannya. Kalau misalkan dia lanjut, boleh targetnya di 102 dulu. Oke, kita lanjut ke saham yang berikutnya yaitu saham SIP. Nah, ini SIP menarik perhatian saya karena memang SIP ini sudah sideways cukup lama dan bergerak ranging di situ-situ aja. Dan dia belum dari tanggal 11 Mei ini, SIP ini belum berhasil close di atas 1005. Ini menarik, kenapa? Kalau misalkan dia bisa close di atas 1005 atau bahkan bisa di top box ini atau bisa close di harga 1025, ini akan menarik. Jadi saya masih pantau. Memang kalau diperhatikan saham ini memang banyak jarumnya ya, atau banyak rambutnya ya. Tapi menariknya adalah memang sudah lama ini ditahan di harga ini. Jadi saya sempat pantau. Kalau misalkan dia besok jalan, ya paling enggak target terdekat yaitu di harga 1050. Memang nggak terlalu besar ya untuk persentasenya, tapi menarik untuk diperhatikan. Oke, kita buatkan trading plan ya. Mungkin teman-teman ada yang bisa lirik-lirik untuk saham SIP ini. Mengingat yang lain-lainnya udah pada jalan ya untuk saham-saham angkutan laut ini. Teman-teman boleh ambil posisi di harga baiknya di atas top box aja. Nah, boleh ambil posisi di harga 1020. Target terdekat yaitu di 1050. Lalu di 1060 dan 1115. Kalau dia berhasil menembus 160 atau bisa bertahan di atasnya. Nah, untuk stop loss boleh pakai bottom box. Kalau misalkan dia close atau misalkan ini di sebelahnya di bawahnya bottom box, ini kemarin masih ada low-nya di tanggal 9, boleh di bawahnya 1 tick juga boleh kalau mau jauh ya. Bisa pakai 945. Nah, ini masih boleh teman-teman pantau kira-kira ada potensi atau enggak. Kalau saya sih ngeliatnya nih untuk SIP ini ada potensi, jadi makanya saya infokan ke teman-teman sekalian. Kita lanjut ya ke saham berikutnya yaitu AGRS. Nah, AGRS pagi sudah saya di pagi hari di teman-teman grup Telegram sudah saya sampaikan. Kalau dia bisa paling enggak kalau dia bisa bertahan di 131 boleh masuk, cuma sayangnya tidak berhasil ya. Hari ini justru malah dia turun 2,31%. Tapi dia close kembali di harga-harga sebelumnya karena memang harga 127 ini harga bisa dibilang ya harga dasarnya dia nih untuk saat ini dari tanggal 20. Lihat, tanggal 20 close di 127. Lalu di tanggal 31 close lagi 127. Di tanggal 7 pun close 127 ya, turun naik. Nah, kemarin makanya saya bilang ini boleh diperhatikan karena tanggal 10 kemarin dia itu close di harga 130. Makanya saya bilang kalau dia bisa minimal bertahan di harga 131
Ini boleh diperhatikan. Nah, dia pagi ternyata sudah sempat naik tapi turun lagi. Nah, kita lihat lagi mungkin 1-2 hari. Kalau misalkan dia minimal bisa close di 31 atau bahkan di atas stop box, teman-teman boleh ambil posisi untuk AGRS. Jadi ini masih boleh sangat diperhatikan. Karena mengingat sudah hampir bertemu nih antar moving average 10 dengan MA 50 gitu. Ini masih boleh dipantau. Kita lanjut ya ke NRG. Nah, ini juga belum berhasil menguat. Justru hari ini open sama dengan close. Dia open di 270 dan close di 270. Tapi bagusnya dia masih bisa bertahan di atas MA5, yaitu di harga 270. Dan terlihat juga NRG hari ini di harga 264 dan di bawahnya itu di sekitar di harga 260 ya, saya ingat saya tadi itu juga masih ada yang tahan. Jadi kemungkinan masih ada potensi dia untuk balik ke arah. Jadi kalau yang masih hold NNRG dari tanggal 6 masih boleh hold selama dia belum close di bawah MA10 masih boleh. Atau yang sudah keluar terus mau nunggu lagi masuk, ya tunggu aja kalau misalkan dia bisa close di harga 296. Ya, saya sarankan tunggu aja di 296 kalau untuk energi kalau ada yang mau masuk. Oke. Kalau misalnya kejadian nanti saya buatkan targetnya besok. Kita lanjut ya ke saham yang ARB hari ini. Jadi hari ini juga lumayan banyak saham-saham ARB. Bukan sangat banyak lagi ya. Mungkin hampir rata-rata banyak yang ARB. Nah, IPPE. IPPE ini kan di tanggal 9 dia kan ARA ya. Terus di tanggal 10-nya pun sempat naik turun, dikocok ya kan. Hari ini dia close ARB tapi dia close masih di atas MA100 dan MA50. Mudah-mudahan nih IPP bisa sideways dulu, mungkin 1 atau 2 hari, jadi belum naik yang terlalu kencang. Nah, kalau misalkan dia masih bisa sideways, teman-teman yang mau buy on weakness atau buy on support, bisa nih beli, tapi tunggu candle hijau ya. Maksudnya misalkan dia besok naik, selama dia nggak tembus 304 atau break ke bawah, ini teman-teman boleh untuk buy on support di atas harga 304. Masih boleh diperhatikan untuk PPE. Mungkin 1 minggu ini kira-kira pergerakannya gimana, apakah dia masih minimal dia sideways dulu, jadi teman-teman bisa siap-siap kapan ngambil posisinya. Tapi kalau misalkan dia turun bahkan ke bawah harga 282 atau close di 280, sebaiknya tunggu dulu, jangan masuk dulu. Jadi untuk PPE kita tunggu 1-2 hari besok. Oke. Next, saham MDLN. Nah, MDLN hari ini open sama dengan high, dia open itu di harga 140, walaupun sangat tinggi ya. Tapi sayangnya dia jadi ARB karena dia close di harga 108. Mudah-mudahan besok masih ya minimal dia sideways 1, 2, atau 3 hari sebelum melanjutkan ke atas. Atau kalau misalkan teman-teman sudah ada yang keluar hari ini, ya nggak apa-apa, tinggal tunggu momentum masuk kapan mau masuk lagi. Nah, kalau untuk masuk, ini masih trading plan yang sebelumnya. Misalkan dia masih untuk MDLN, misalkan dia menguat lagi, bahkan bisa close di harga 100 minimal 117. Teman-teman masih boleh ambil posisi. Minimal dia close di harga 117, teman-teman boleh ambil posisi untuk MDLN. Tapi kalau misalkan dia turun lagi, bahkan menembus minimal 106, ini sudah mesti hati-hati. Atau bahkan dia bisa menembus MA10 di harga ke harga 100. Ini juga lebih baik kita cari saham yang lain untuk MDLN. Itu ya. Oke, kita lanjut aja ke saham berikutnya yaitu Esta. Nah, Esta yang sudah beli kemarin, hari ini dia ARB yang masih hold. Tunggu aja apakah dia akan rebound di harga 885 atau enggak.
Kalau misalkan dia tembus 885 ya keluar. Atau misalkan teman-teman jadikan low hari ini sebagai stop loss. Misalkan besok dia turun lagi ke 925, boleh ambil langkah 1000 untuk keluar dulu. Nanti tunggu momentum lagi untuk masuk lagi. Karena saham ini masih uptrend ya. Jadi masih boleh diikuti pergerakannya. Kita lanjut ke saham ASA. Nah, ASA bergerak malah justru malah turun hari ini. ARB sudah saya sampaikan sebelumnya, ASA ini target terdekat itu hanya di harga 468. Kalau misalkan udah lewat 468 udah nggak tahu lagi dia mau ke harga berapa. Mengingat harga ini juga saham ini masih baru. Jadi cuman kita bisa lihat beberapa supportnya aja. Supportnya di harga 30 dan 228. Misalkan dia naik ya, kalau sudah kena target ya tinggal ikuti aja dia mau ke harga berapa. Atau misalkan turun di harga 330, teman-teman mau keluar dulu boleh, atau tunggu apakah dia tembus ke 288 atau ke harga 27 sorry 286 atau enggak. Kalau misalkan dia turun ke 286 ya sebaiknya selesaikan aja. Kok nggak perlu dipikirin lagi, langsung eksekusi exit aja. Tapi kalau misalkan dia terus naik atau bahkan misalkan besok masih bisa menembus 376 atau bertahan di atas 376, ini masih boleh diperhatikan. Jadi ini juga request dari teman-teman Telegram. Kalau saya pribadi untuk saham-saham yang masih baru ini juga kurang, karena kita belum tahu pergerakannya, belum tahu kebiasaan saham-saham ini. Jadi cuman berdasarkan support dan resistannya aja juga kadang-kadang kita masih kurang ini ya, masih feelingnya kebiasaannya saham ini kayak gimana sih, kayak gitu. Oke, kita lanjut ya ke saham berikutnya yaitu INKP. Nah, INKP juga hari ini open sama dengan close, tapi dia close masih di atas MA10. Memang sempat turun dan sempat diguyur, dan tapi dia sore ini dia terjadi penguatan lagi. Jadi masih boleh diperhatikan. Jadi saran saya kalau untuk INKP, teman-teman boleh ambil posisi. Kalau misalkan dia naik, sebaiknya teman-teman bisa lihat ya, ini ada beberapa kali dia nggak bisa bertahan di atas 8425. Paling tidak satu kali aja dia bisa close di 8450. Ini teman-teman boleh ambil posisi. Ini juga masih masuk dalam watchlist saya. Kalau misalkan dia bisa close minimal di 8450, jadi tunggu aja. Kalau misalkan dia belum breakout ya sebaiknya kita cari saham yang lain dulu. Oke. Sorry, saya jadi agak serak hari ini. Mungkin segitu dulu ya untuk video hari ini, untuk beberapa saham yang masih ada kemungkinan besok naik. Kita tapi nggak tahu namanya kemungkinan, tapi kita antisipasi dengan trading plan. Kita mau ambil posisi di berapa, mau buy higher, sell higher, atau buy on weakness seperti yang sudah saya sampaikan tadi, atau buy on support. Itu terserah teman-teman, asal teman-teman udah tahu di mana supportnya, di mana resistennya, di mana targetnya. Nah, teman-teman boleh ambil keputusan, saya mau ambil di support deh kalau lihat hari ini turun, atau saya cari yang naik aja. Lebih baik saham yang lagi bergerak naik, lebih pasti untuk kita bisa dapat profit dari saham tersebut. Oke, mungkin segini dulu untuk video hari ini, untuk analisa dan trading plan di tanggal 13 untuk besok ya, 13 sampai dengan 17 Juni. Jadi stay tune terus untuk esok hari dan video-video berikutnya. Jangan lupa share juga ke teman-teman yang lain, share ke saudara, bapak, ibu, ya kan. Terus pupu, boleh ke siapa aja. Lalu buat teman-teman yang baru bergabung, selamat datang di channel ini. Jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan loncengnya supaya mendapatkan notifikasi video-video analisa untuk saham-saham di hari berikutnya. Oke, segitu dulu. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye-bye.